Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, seperti pada saat hari ini, tanggal 1 Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, dan ketika beliau menginjakkan kaki di tangga-tangga mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah selesai khutbah, "Ya Rasulullah, tadi kami mendengar Anda mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Apa gerangan?" Nabi lalu menjawab, "Andai saja engkau diberi pendengaran seperti pendengaranku, tadi di samping saya malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan saya mengaminkan doanya. Kalau malaikat Jibril yang berdoa lalu diaminkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu pasti diijabah oleh Allah." Apa gerangan doanya? Berkaitan dengan amal ibadah Ramadan kita. Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuaku. Janganlah engkau terima amal-amal Ramadannya anak yang mendurhakai dan menyakiti hati orang tuanya." Adik-adik sekalian para remaja, kalau orang tuamu masih ada di tengah-tengah kalian, lalu engkau menyakiti hatinya sampai meneteskan air matanya, sesungguhnya amal-amal ibadah Ramadan yang kalian lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anehnya, anak-anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, tapi tata keramanya ke orang tuanya semakin hilang. Sidang jemaah yang saya muliakan, mari selesai Ramadan, salah satu golongan orang yang tidak diterima amal ibadah Ramadannya, mereka yang menyakiti hatinya, orang tuanya. Jangankan berbicara kasar, jangankan memperlakukannya dengan setidak layak. Al-Quran menjelaskan, "Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima." Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata ah kepadanya. Ah saja dilarang, apalah sampai meneteskan air mata orang tua. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya lihat sudah mulai ada yang berdiri mau meninggalkan tempat. Ini bapak ibu, Ramadan itu sebenarnya ujian. Andai saja kuliah, final test, ujian. Namanya ujian, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Dan hari Idul Fitri ini pembagian ijazah. Siapa yang pulang, itu ciri-ciri orang yang tidak lulus itu, Pak. Motongi dapat ijazah padahal tidak ada ijazahnya, dia cepat pulang. Nah, tunggu namanya disebut, tidak. Kita lihat-lihat nih siapa yang duluan berdiri, itulah orang yang tidak lulus dalam ujian Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua? Adik-adik sekalian yang sekolah, yang kuliah, yang masih remaja, kalau kau ingin berbakti kepada orang tuamu, belum bisa kau belikan mobil orang tuamu, belum bisa kau belikan sesuatu orang tuamu, cara berbuat baktinya, jangan kau sakiti hatinya. Jangan kau perdengarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati orang tuanya. Dan alhamdulillah, kalau kau pelajar, kau mahasiswa, persembahkan IP-mu, persembahkan raportmu kepada orang tuamu yang terbaik. Insya Allah, saudaraku, bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau bapak niatnya mempersembahkan kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, Allah pasti mudahkan. Ada orang waktu sekolah dan kuliah, makan pun susah, pulang kampung kadangkala buka nasi tidak ada isinya, ingin menyampaikan pembayaran tapi dia kata lebih baik tidak dikasih tahu orang tua. Kenapa? Karena kita lihat saja makannya tidak cukup, apalagi mau membayar. Paling tidak usah kita kasih tahu. Kenapa? Dia paling tidak luka perasaannya. Kalau dikasih tahu, paling luka perasaannya, tidak juga bisa dibayarkan. Alhamdulillah, kalau niat terbaik bisa mempersembahkan kepada
orang tua. Dengan catatan, perbaiki niat. Selama niatmu mau memuliakan orang tuamu, pasti Allah mudahkan jalan hidupmu. Kecil buat Allah kasih kalian rumah, kecil buat Allah lunasi utangmu, kecil buat Allah panggil kau naik ke tanah suci. Allah cuma minta cari kuridaku, sapa kau pamaseku. Dan cara mencari pamasena pun Allah Ta'ala, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Bapak ibu, lihat anak tak nanti kalau pulang lebaran ini, lihat apa orang tuanya pina cari. Cowoknya itu pina cari, siapa nak cari? Ceweknya. Baru pergi di Pantai Losari, ada dosamu di Pantai Losari dong. Kenapa bukan orang tuamu dulu kau cari? Langsung nak buka jilbabnya, nak buka sarungnya, nak buka gamisnya, ambil motor, zang, pergi di mana? Pergi Tanjung Bunga. Ada dosamu di Tanjung Bunga. Orang tuamu dulu kau datangi. Kita juga pada pegawai negeri, selesai langsung lebaran, bukan ibu bapaknya dia cari. Siapa dia cari? Kepala dinasnya. Siapa dicari? Gubernurnya. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kau tidak muliakan orang tuamu. Kalau orang tuamu kau muliakan, kau perlakukan dengan semulia-mulianya, maqaman mahmuda, kata Allah, lawakka derajatmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adik-adik sekalian, muliakan orang tua. Kadang-kala kita ada anak mahasiswa, dari kecil dibiayai orang tuanya. Dari kecil orang tuanya berkata, biar bisa jadi sapi di sawah, yang penting sekolah kau nak, yang penting kuliah kau nak. Sekalina sarjana wisuda, cowoknya yang baru nak kenal 2 bulan, na foto na share di IG-nya, terima kasih sayang selama membersamai saya selama ini. Baru 2 bulan kenal, na lupa orang tuanya. Orang seperti ini wajar setengah mati kau cari kerja, jadi kau sarjana pengangguran. Kenapa? Kau tidak muliakan orang tuamu. Selesai ini, mari muliakan orang tua. Ustaz, bagaimana tonseng kita yang sudah meninggal dikasih orang tua? Banyak dulu suka dikasih menangis orang tua, bikin pembayaran palsu, tapi tobat mas sekarang Ustaz, tapi tidak ada nih. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? 1, doakan orang tuamu. Doanya minimal, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa selamat kata orang Bugis. Ada satu baki di situ. Ada satu baki atau tidak ada satu baki, boleh kau doakan orang tuamu. Kalau nanti kau potong ayam, nanti kau potong sapi, baru kau baca doa untuk orang tuamu. Kapan kau doa? Paling 1 kali 1 tahun, Idul Kurban. Minimal kau doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, bagi anak-anak yang hadir di tempat ini pernah mengecewakan orang tuanya, pernah meneteskan air mata orang tuanya, ampuni mereka ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Lalu berdoalah Bapak Ibu sekalian, ya Allah, terima amal ibadah orang tua saya, ampuni segala dosa-dosanya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Doa untuk orang tua tidak harus ustadz, doa untuk orang tua tidak harus ulama, boleh, lebih afdal, lebih utama anaknya sendiri. Tapi bagaimana doa mau diijabah oleh Allah kalau doamu hanya kau lakukan di status medsos? Selesai lebaran itu pergi ziarah kubur, di atas kuburannya bapaknya update statusmu, ya Allah lapangkan kuburnya orang tuaku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Doa tidak mesti di atas status. Doa selesai kau sholat, lagi bapak jalan seperti ini, tiba-tiba bapak mengingat orang tua, jangan biarkan lewat ingat orang tua itu tanpa doa. Begitu kau lihat ada orang kacamatanya seperti bapakmu, berarti Allah ingatkan kamu, ingat orang tuamu, bacakan langsung Fatihah.